Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Profesor Mulyadi di mata kuliah Desain Analisis Algoritma. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai divide and conquer. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya salah satu contoh metode divide and conquer. Sebelumnya kita flashback dulu bahwa divide and conquer itu adalah salah satu strategi dengan cara membagi permasalahan menjadi beberapa permasalahan, kemudian kita solve ketika ukuran permasalahannya sudah cukup kecil, dan selanjutnya akan kita combine solusi yang didapatkan dari masing-masing permasalahan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai algoritma merge sort ya, di mana algoritma merge sort ini adalah salah satu algoritma sorting, yaitu dengan cara membagi data menjadi dua, kemudian sub data tadi kita bagi lagi sampai ukuran datanya cukup kecil, dan hasilnya itu akan kita gabung kembali kayak gitu. Nah, di minggu lalu kita sebutkan juga bahwa di divide and conquer ini ada dua jenis. Yang pertama adalah easy split hard join, dan yang kedua adalah hard split easy join. Nah, merge sort kemarin adalah termasuk yang jenis easy split hard join. Kemudian untuk yang insertion sort, ini adalah cara dia juga easy split hard join, mirip dengan yang merge sort tadi. Cuma bedanya dia kalau yang merge sort itu benar-benar dibagi dua ya, sama besar dibagi tengah-tengah. Kalau yang insertion ini dia bagi dua, tapi yang bagian pertama ini satu elemen, sisanya ditaruh di bagian kedua. Jadi bagian pertama selalu satu elemen, sisanya dia menjadi bagian kedua. Nah, bagian kedua nanti dia akan dibagi lagi. Ini akan menjadi, ini bagian pertama, ini sisanya akan menjadi bagian kedua. Lalu ini akan dibagi lagi. Ini menjadi bagian pertama, ini akan menjadi bagian kedua, dan seterusnya sehingga tinggal satu-satu. Bagian pertama satu, bagian kedua satu. Kayak gitu. Ini pseudocode-nya seperti ini. Nah, ini contohnya. Ya, misalkan ada 8 elemen, dia akan bagi, ini adalah bagian pertama, ini bagian kedua, kemudian bagian kedua akan dibagi lagi, bagian kedua akan dibagi lagi, sehingga tinggal di sini. Oke. Kalau udah tinggal di sini, dia tinggal bandingkan. Oh, 2 sama 5 itu lebih gede 5, maka dia akan tukeran tempat. Oke, kayak gitu. Kemudian gabung, tinggal jadi 3 bagian, 2, 5, 21. Oke, ini yang tadi kan 25, yang bagian depan 21. Nah, ini akan dibandingkan. Ini dengan yang ini lebih gede yang mana? Oh, lebih gede 21, maka dia akan tukeran tempat. Seret, ini ke sana. Oke. Lalu gabung, bandingkan lagi, gabung, bandingkan lagi, kayak gitu seterusnya sampai dia dapat outputnya adalah yang data terurut ini. Nah, kompleksitas waktu insertion sort-nya adalah ini. Ini jika dijabarkan, hasilnya ketemu ON kuadrat. Nah, ternyata ketemunya sama kayak yang brute force. Brute force juga ON kuadrat. Lalu satu lagi di sini yang quick sort. Di sini quick sort ini dia menggunakan strategi yang kedua. Jadi dia yang susah baginya tapi gampang menggabungkannya. Ini adalah strategi yang kedua. Nah, kalau yang quick sort ini, jadi pas dia bagi seperti tadi saya bilang, dia tentukan dulu pivotnya yang mana. Dia tentukan satu elemen sebagai pivot, lalu dia akan tentukan yang elemen pertama itu yang lebih kecil dari pivot, yang elemen kedua yang lebih besar dari pivot. Oke, lalu dia akan bagi lagi seperti itu dengan cara yang sama.
Nah, contoh di sini ya. Misalkan ada 9 elemen di sini. Ini misalkan memilih elemen pivotnya adalah elemen yang tengah. Maka dia akan cari elemen tengah dulu, ketemu yang ini. Lalu dia akan bandingkan satu per satu. Data pertama, angka 8 dengan pivot, ini lebih gede yang mana? Kalau lebih gede yang angka 8, maka dia akan menjadi bagian kedua. Lalu angka 1 bandingkan dengan 6. Dia akan lebih gede mana? Kalau di bawah pivot dia akan menjadi bagian pertama. Kayak gitu. Nah, dia memindainya dari awal, dari depan dan dari belakang. Gitu ya. Jadi dia mindainya dua arah, depan dan belakang. Nah, ini ya. Ini pivotnya adalah angka 6, awal pindai dia ketemu angka 8 yang lebih besar dari 6, dia akan di yang belakang, jadi yang depan ini nyari yang lebih besar dari pivot, yang belakang nyari yang lebih kecil dari pivot. Contohnya, yang depan di sini ketemu angka 8, yang mana angka 8 ini nilainya lebih besar dari 6. Kemudian yang pindaian yang belakang, dia pertama ketemu angka 7. Angka 7 ini lebih besar dari 6, jadi dia lewatin. Ya. Ingat ya, kuncinya yang depan ini nyari yang lebih besar, yang belakang ini nyari yang lebih kecil. Dia akan lewatin, maju, ke depannya angka 5. Angka 5 ini lebih kecil dari pivotnya, lebih kecil dari 6. Nah, ketemu misalkan yang ini ada di posisi P, yang lebih kecil yang dari pindaian belakang ada di posisi Q, dia akan ditukar posisinya. Oke, jadi angka 5 jadi di posisi pertama, angka 8 ada di posisi ke-7. Kayak gitu. Oke, sudah. Nanti dia akan lanjutkan pindah lagi ke posisi kedua dengan yang posisi setelahnya tadi. Q-nya tadi kan di posisi ke sini ya, setelah ditukar kan dia maju ke sini. Nah, dia akan cek lagi. Ini lebih kecil dari, kalau yang lebih besar, pokoknya kalau lebih besar dia akan pindah. Ternyata setelah dipindai, ini kan lebih kecil dari 6. Ini juga lebih kecil dari 6. Nah, yang lebih besar sama dengan 6 itu adalah pivot itu sendiri, misalkan. Kemudian yang pemindaian dari belakang, dia ketemu angka 3 yang di sini lebih kecil. Maka dia akan tukarkan posisinya. Dan begitu seterusnya sampai nilai pointer T-nya di sini lebih besar dibanding pointer Q. Atau Q lebih kecil dari P. Maka perulangan ini akan dihentikan. Nah, ini adalah untuk membagi saja. Untuk membagi elemennya jadi 2. Oke. Nanti kalau sudah dibagi jadi 2, dia akan ulangi lagi cara tadi. Milih pivot, lalu bandingkan dari scan depan dan scan belakang, tukar tempat kayak gitu. Sampai semua datanya sudah terurut. Ini jika diilustrasikan jadinya adalah seperti ini. Nah, pseudocode-nya adalah seperti ini, quick sort. Nah, tadi untuk pemilihan pivot tadi adalah kalau yang depan ini adalah yang pivotnya adalah elemen tengah, kalau yang ini pivotnya yang elemen pertama. Jadi dia selalu ambil elemen pertama sebagai pivot. Oke, cara selebihnya sama kayak tadi. Dia pindai mana yang lebih kecil, kalau lebih kecil taruh di sebelah kirinya, yang lebih besar taruh di sebelah kanannya. Kemudian pseudocode-nya seperti ini untuk yang pivot pertama, elemen pertama jadikan pivot. Kemudian ada cara yang ketiga adalah dipilih secara acak. Ini ya, pilih secara acak. Nah, kompleksitas algoritma dari quick sort ini ada 3 jenis, ada best case, ada worst case, ada average case. Best case-nya terjadi kalau kita menggunakan pivotnya ini adalah dia sebagai elemen yang tengah.
ya. Kita pilih pivotnya yang posisinya di tengah. Nah, ini akan ketemu base case. Kompleksitasnya adalah sekian. Kemudian, kalau kita memilih pivot yang ini adalah yang posisi paling awal, kita akan ketemu dia sebagai kasus worst case. Nah, kalau kita pilih, ini adalah kompleksitasnya kalau worst case, ON kuadrat. Kalau kita pilih pivotnya secara acak, nah ini akan jadi kasus average case dengan kompleksitasnya sekian. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa ternyata kalau kita milih pivotnya itu posisi tengah, bagian 1 dan bagian 2-nya seimbang, itu dia akan ketemu base case. Tapi kalau kita pilih pivotnya itu di paling depan, sehingga bagian pertama dan bagian kedua ini tidak seimbang, itu akan menjadi worst case. Nah, masih ada satu lagi selection short di sini. Sebenarnya selection short ini dia juga menggunakan cara mirip kayak yang merge short tadi. Dia gampang gabunginnya tapi susah misahnya. Cuma ini agak-agak mirip dengan yang tadi ya. Jadi dia pilih pivotnya, dia bagi elemennya itu adalah satu elemen depan, sisanya sebagai bagian kedua. Jadi agak mirip yang di depan tadi ya, yang insertion atau apa tadi saya lupa. Oke. Nah, caranya adalah seperti ini. Dia pivot dia di depan, pivot yang satu. Nah, dia akan bandingkan sini. Kalau I kurang dari C, maka dia akan bagi lagi, kemudian AIC, yang partisi yang sini ya, yang sisanya, ini kan bagi lagi sehingga dia sudah akan menjadi satu elemen. Kalau udah, dia akan urutkan, seperti itu. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, ini contohnya. Kalau ada data seperti ini, dia ambil data kecil dulu, angka paling kecil dia pilih, taruh di paling depan. Oke, lalu sisanya, dari sisanya ini dia pilih lagi yang paling kecil, ketemu di sini data 2, dia taruh di urutan kedua. Lalu sisanya, dia pilih lagi angka paling kecil, taruh di urutan ketiga. Dan seterusnya, sampai nanti di sini sudah urut. Jadi setiap langkah, dia pilih angka paling kecil, taruh posisi pertama, paling kecil kedua, taruh posisi kedua, paling kecil ketiga, taruh posisi ketiga, kayak gitu caranya. Nah, kompleksitasnya adalah sekian, ON kuadrat juga. Nah, ini tadi adalah beberapa algoritma ya, tadi ada selection, insertion, sama bubble sort, ini termasuk yang brute force, kemudian ada merge sort, ada yang ini ya, selection sort yang ini yang menggunakan strategi divide and conquer. Jadi kalau kalian lihat tadi, kadang dia masuk di brute force, kadang dia masuk di divide and conquer kayak gitu. Tapi nggak usah bingung karena ada beberapa strategi yang tadi dia gunakan. Nah, demikian tadi adalah penjelasan mengenai algoritma divide and conquer, di mana kita sudah menjelaskan mengenai insertion sort, quick sort, dan juga selection sort, dan bagaimana perbandingan kompleksitas algoritma antar masing-masing algoritma tersebut. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Selamat belajar.